Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ekmi Belajar, hari ini kita akan membahas soal-soal mata pelajaran PJOK untuk persiapan penilaian akhir semester siswa kelas 6 sekolah dasar. Simak video berikut. Ya, sahabat, soal untuk kali ini ada dua bentuk, yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian. Kita masuk ke soal pilihan ganda. Soal pertama, posisi statis yang stabil menggunakan tangan, lengan, atau anggota badan lainnya agar tubuh serta bahu berada di atas permukaan matras atau alat. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Tumpuan, B. Bergantung, C. Keseimbangan, D. Putaran. Jawabannya adalah A. Tumpuan. Soal kedua, berikut ini yang termasuk salah satu gerak keseimbangan adalah A. Gerak berguling ke depan, B. Sikap lilin, C. Gerak berguling ke belakang, D. Gerak bergantung. Jawabannya adalah B. Sikap lilin. Soal ketiga, bagian tubuh yang dipakai untuk menolak saat melakukan sebuah gerakan adalah A. Leher, B. Kepala, C. Tangan dan kaki, D. Punggung. Jawabannya adalah C. Tangan dan kaki. Soal keempat, sikap awal gerakan meroda adalah A. Berbaring terlentang kedua tangan lurus ke atas, B. Melentingkan badan ke depan dengan lemparan kedua kaki, C. Berputar ke depan dengan posisi badan membulat, D. Berdiri menyamping dengan kedua tangan direntangkan ke atas. Jawabannya adalah D. Berdiri menyamping dengan kedua tangan direntangkan ke atas. Soal kelima, nama lain dari gerakan berdiri dengan kedua tangan adalah A. Handstand, B. Kopstand, C. Pull up, D. Push up. Jawabannya adalah A. Handstand. Soal ke-6, perhatikan tahapan gerakan berikut ini. 1. Berlarilah dengan kecepatan yang terkontrol. 2. Langkah perpindahan antara lari dan tolakan harus rendah dan cepat. 3. Ikuti kontak pertama yang singkat dengan pergelangan kaki, lutut, dan persendian panggul memberikan sedikit lekukan untuk menghasilkan tenaga dorong yang besar. 4. Lakukan tolakan dengan meluruskan bagian yang dilekukan tadi dengan cepat dan bertenaga. Pernyataan di atas merupakan tahapan dari gerakan A. Putaran, B. Tolakan, C. Bergantung, D. Keseimbangan. Jawabannya adalah B. Tolakan. Soal ketujuh, keluasan, kesinambungan, dan ketepatan gerak merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam gerakan A. Senam lantai, B. Senam artistik, C. Senam irama, D. Senam ketangkasan. Jawabannya adalah C. Senam irama. Soal ke-8, berikut ini adalah salah satu variasi gerakan dalam gerak berirama adalah A. Lari ke depan dan ke belakang kemudian melempar bola mendatar, B. Menangkap bola dan melemparkannya ke sasaran bergerak, C. Variasi lari pelan dan cepat dengan kombinasi lompat dan lempar, D. Variasi langkah ke samping kanan dan kiri dengan kombinasi ayunan putaran kedua lengan. Jawabannya adalah D. Variasi langkah ke samping kanan dan kiri dengan kombinasi ayunan putaran kedua lengan. Soal ke-9, aktivitas berenang yang dilakukan dengan posisi badan menghadap ke permukaan air, kedua tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua kaki bergantian dicambukan naik turun, disebut dengan renang gaya A. Bebas, B. Punggung, C. Kupu-kupu, D. Dada. Jawabannya adalah A. Bebas. Soal ke-10, gerakan dengan menolakkan sekuat-kuatnya kaki yang bertumpu di dinding kolam renang sehingga badan terdorong ke depan. Gerakan tersebut merupakan gerakan A. Mengapung, B. Meluncur, C. Tangan, D. Kaki. Jawabannya adalah B. Meluncur. Soal ke-11, pengambilan napas dalam renang gaya bebas adalah dengan cara A. Mengangkat kepala ke depan, B. Mengangkat kepala ke atas, C.
C. Menolehkan kepala ke samping. D. Kepala tetap menghadap ke permukaan air. Jawabannya adalah C. Menolehkan kepala ke samping. Soal ke-12. Alat bantu saat melakukan olahraga renang agar tidak mudah tenggelam adalah A. Baju renang. B. Penutup kepala. C. Kacamata renang. D. Pelampung. Jawabannya adalah D. Pelampung. Soal ke-13. Kecelakaan yang paling sering terjadi ketika berenang adalah A. Tenggelam. B. Terpeleset. C. Kesulitan bernapas. D. Terluka. Jawabannya adalah A. Tenggelam. Soal ke-14. Berikut ini salah satu peraturan di kolam renang yang harus dipatuhi adalah A. Makan dan minum di area kolam renang. B. Berenang di kolam yang sesuai dengan kemampuan. C. Berlari-lari di sekitar kolam renang. D. Memakai alas kaki ketika memasuki area kolam renang. Jawabannya adalah B. Berenang di kolam yang sesuai dengan kemampuan. Soal ke-15. Tujuan melakukan pemanasan dan peregangan sebelum aktivitas berenang adalah A. Mudah bergerak saat berenang. B. Tidak tenggelam. C. Mencegah terjadinya cedera. D. Tidak takut air. Jawabannya adalah C. Mencegah terjadinya cedera. Soal ke-16. Gerakan meluncur dilakukan saat A. Melakukan pengambilan napas. B. Melakukan gerakan recovery. C. Melakukan gerakan menarik. D. Permulaan renang. Jawabannya adalah D. Permulaan renang. Soal ke-17. Berikut ini dasar-dasar penyelamatan diri di air adalah A. Tidak memperdulikan orang lain. B. Tidak melakukan pemanasan sebelum berenang. C. Waspada terhadap potensi bahaya. D. Tidak mematuhi instruksi dari pelatih. Jawabannya adalah C. Waspada terhadap potensi bahaya. Soal ke-18. Hal-hal yang perlu dilakukan setelah berenang adalah A. Mandi dan mencuci rambut dengan bersih. B. Melakukan pemanasan. C. Berlari-lari di sekitar kolam renang. D. Meninggalkan sampah makanan di sekitar kolam renang. Jawabannya adalah A. Mandi dan mencuci rambut dengan bersih. Nomor 19. Posisi dagu saat melakukan gerakan berguling ke depan adalah A. Lurus ke depan. B. Menempel pada dada. C. Menempel di matras. D. Menempel pada lengan. Jawabannya adalah B. Menempel pada dada. Soal ke-20. Tumpuan saat melakukan gerakan berguling ke depan adalah dengan menggunakan A. Tengkuk. B. Dahi. C. Punggung. D. Bahu. Jawabannya adalah A. Tengkuk. Soal ke-21. Posisi awal gerakan handstand adalah A. Jongkok menghadap ke matras. B. Berdiri tegak kedua kaki rapat. C. Berdiri menyampingi matras. D. Jongkok di atas matras. Jawabannya adalah B. Berdiri tegak kedua kaki rapat. Nomor 22. Gerakan tubuh yang dilakukan secara memutar dan berada pada titik poros disebut dengan A. Tolakan. B. Keseimbangan. C. Putaran. D. Mendarat. Jawabannya adalah C. Putaran. Nomor 23. Gerakan guling lenting dilakukan dengan tolakan A. 2 kaki. B. 1 kaki. C. 1 tangan. D. 2 tangan. Jawabannya adalah D. 2 tangan. Soal ke-24. Sikap awal gerakan lompat jongkok melewati peti lompat adalah A. Berlari cepat menuju peti lompat. B. Menolakkan kaki sekuat-kuatnya untuk melompat. C. Melompat di atas peti lompat. D. Tekuk kedua kaki sehingga kondisi sikap jongkok. Jawabannya adalah A. Berlari cepat menuju peti lompat. 25. Salah satu manfaat senam berirama berikut ini adalah A. Mengurangi kemungkinan cedera. B. Meningkatkan daya tahan jantung. C. Menaikkan berat badan.
D. Meningkatkan suhu tubuh. Jawabannya adalah B. Meningkatkan daya tahan jantung. Soal ke-26. Masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja dan dewasa disebut A. Masa transisi, B. Masa anak-anak, C. Masa pubertas, D. Masa peralihan. Jawabannya adalah C. Masa pubertas. Soal ke-27. Salah satu ciri-ciri fisik anak laki-laki di masa pubertas adalah A. Mengalami menstruasi, B. Kulit menjadi lebih halus, C. Pinggul dan dada membesar, D. Tumbuh jakun. Jawabannya adalah D. Tumbuh jakun. Soal ke-28. Berikut ini salah satu ciri-ciri fisik anak perempuan saat memasuki masa pubertas adalah A. Mengalami menstruasi, B. Tumbuh jakun, C. Otot mulai menguat, D. Suara menjadi lebih berat. Jawabannya adalah A. Mengalami menstruasi. Soal ke-29. Usia anak laki-laki memasuki masa pubertas adalah A. 7-10 tahun, B. 8-13 tahun, C. 9-15 tahun, D. 15-17 tahun. Jawabannya adalah C. 9-15 tahun. Soal ke-30. Usia anak perempuan memasuki masa pubertas adalah A. 8-13 tahun, B. 11-15 tahun, C. 9-15 tahun, D. 7-15 tahun. Jawabannya adalah A. 8-13 tahun. Soal ke-31. Salah satu organ tubuh manusia yang berfungsi untuk melangsungkan keturunan adalah A. Saluran pernapasan, B. Saluran pencernaan, C. Alat reproduksi, D. Alat pendengaran. Jawabannya adalah C. Alat reproduksi. Soal ke-32. Cara membersihkan alat reproduksi yang benar adalah A. Mencucinya dengan bersih, B. Menggaruknya, C. Mengganti pakaian dalam, D. Pergi ke dokter. Jawabannya adalah A. Mencucinya dengan bersih. Soal ke-33. Bahan yang baik untuk mengeringkan alat reproduksi setelah dicuci adalah A. Tisu yang beraroma, B. Kain wol, C. Kain sutra, D. Kain yang mudah menyerap air. Jawabannya adalah D. Kain yang mudah menyerap air. Soal ke-34. Bahan yang bagus digunakan sebagai bahan pakaian dalam adalah A. Kain wol, B. Kain nilon, C. Kain katun, D. Kain polyester. Jawabannya adalah C. Kain katun. Soal ke-35. Secara fisik, pertumbuhan dan perkembangan badan tampak pada A. Kehalusan kulit, B. Panjangnya rambut, C. Berat dan tinggi badan, D. Kecantikan wajah. Jawabannya adalah C. Berat dan tinggi badan. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu soal uraian. Soal ke-36. Tuliskan pengertian gerak berirama. Jawabannya adalah gerak berirama adalah suatu rangkaian gerakan yang diiringi oleh irama. Soal ke-37. Apakah yang dimaksud dengan koordinasi gerakan dalam olahraga renang? Jawabannya adalah koordinasi gerakan dalam olahraga renang adalah gabungan semua gerakan, yaitu gerakan tangan, gerakan kaki, dan pengambilan napas. Soal ke-38. Tuliskan 3 macam dasar-dasar penyelamatan diri di air. Jawabannya adalah 1. Peduli pada diri sendiri, 2. Peduli pada orang lain, 3. Waspada terhadap potensi bahaya yang ada. Soal ke-39. Apakah yang dimaksud dengan masa pubertas? Jawabannya adalah masa pubertas adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja dan dewasa. Soal ke-40. Tuliskan 3 ciri-ciri fisik anak laki-laki saat memasuki masa pubertas. 1. Tumbuh jakun, 2. Suara menjadi lebih berat, dan 3. Otot menguat.
Demikianlah pembahasan soal untuk kali ini. Semoga belajar kita hari ini bermanfaat untuk sahabat Ekmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ekmi belajar sehat, cerdas, semangat.